Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Edon Arifa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur jaringan pada bunga untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA 1 Biologi. Bunga adalah modifikasi suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan, khususnya sebagai alat reproduksi seksual tumbuhan. Bunga umumnya memiliki warna yang menarik dan berbau harum menyengat. Tujuannya agar menarik hewan pembantu penyerbukan. Bunga yang telah dibuahi akan menghasilkan buah yang berisi biji. Biji inilah yang akan menjadi calon individu baru. Struktur jaringan pada bunga. Bunga tersusun dari beberapa bagian, yakni yang pertama yaitu mahkota bunga. Yang ini yaitu salah satu bagian yang sangat indah dari bunga dan memiliki warna yang bervariasi. Mahkota bunga biasanya sering disebut dengan nama perhiasan bunga. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam atau di atas kelopak bunga. Fungsi yaitu mahkota bunga dibantu oleh serangga yang hinggap dan membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga. Yang ini. Kelopak bunga atau calyx adalah struktur seperti daun di dasar bunga. Warnanya yang hijau seperti daun membedakannya dengan mahkota bunga yang berwarna cerah. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga selama masa perkembangannya. Berikutnya yaitu kepala sari atau anther adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari. Di sini tangkai sari adalah bagian dari benang sari yang menghubungkan bunga dengan kepala sari. Fungsi tangkai sari adalah untuk membawa nutrisi kepala sari untuk perkembangan serbuk sari dan meninggikan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi serangga atau terbawa angin. Selanjutnya yaitu kepala sari. Kepala sari adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Selanjutnya yaitu serbuk sari. Serbuk sari atau polen adalah bagian dari benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan pada bunga berupa butiran halus dan kering yang mengandung mikrometofit. Serbuk sari disimpan di dalam kepala sari dalam keadaan kering dengan kelembaban kurang dari 20%. Kepala sari dapat pecah dan melepaskan serbuk sari ke udara. Ketika menempel kepada kepala putik, serbuk sari akan direhidrasi sehingga bisa memasuki ovarium. Fungsi serbuk sari adalah untuk membawa mikrogametofit kepada putik agar terjadi proses pembuahan. Fungsi benang sari sendiri adalah sebagai alat reproduksi jantan pada tumbuhan berbunga dengan cara menghasilkan serbuk sari. Selanjutnya yaitu kepala putik. Yang ini, kepala putik atau stigma adalah bagian dari putik yang terletak di ujung putik. Putik merupakan organ reproduksi betina dari tanaman berbunga. Pada permukaan kepala putik terdapat struktur mirip rambut yang berfungsi sebagai perangkap serbuk sari. Kebanyakan kepala putik dilapisi dengan zat lengket lilin yang basah. Tujuannya agar serbuk sari yang ditangkap tidak terbawa angin, juga untuk membasahi serbuk sari kering agar bisa memasuki ovarium. Fungsi kepala putik adalah memeriksa serbuk sari selama proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu tangkai putik.
yang memanjang. Tangkai putik atau stilus adalah tangkai panjang dan ramping yang menghubungkan kepala putik dan ovarium. Putik adalah organ reproduksi betina. Fungsi tangkai putik adalah sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Bakal biji yang ini atau ovolum adalah struktur bunga yang mengandung kantung embrio. Ovolum merupakan dasar dari sistem reproduksi betina untuk bunga dan menjadi bagian dari putik. Fungsi bakal biji adalah untuk menghasilkan biji setelah pembuahan. Biji adalah embrio tanaman yang tertutup oleh pelindung luar dan akan menjadi calon tumbuhan baru. Selanjutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedicel adalah bagian bunga yang berada di paling bawah bunga. Beberapa spesies memiliki tangkai bunga bercabang untuk menopang beberapa bunga. Fungsi tangkai bunga adalah untuk menopang bunga, memberi nutrisi ke bunga, dan mengarahkan bunga ke matahari atau pada posisi yang menarik serangga menyerbuk. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.